bangsa Indonesia. Begitu. Ya, semua ada prosesnya. Tapi kalau tidak ada Abbasiyah, tidak akan ada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia hari ini. Tidak akan lahir Harvard University, tidak akan lahir Oxford University. Semua kampus ternama milik Barat itu semuanya baru lahir tahun 1000-an sekian. Tapi Al-Azhar itu lahir ya jauh sebelum itu. Di masa ketika dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kira-kira mungkin sekitar tahun 1000-an. Sementara Harvard Oxford itu menjelang tahun 1900-an. Jauh. Ya. Nah, kita lihat ini ya, tahun berapa? 850-an. Berarti kira-kira mungkin kalau hidup tahun produktifnya tahun umur 30 tahun, kira-kira Abu Zaid di tahun 880 itu sudah bisa menghasilkan karya yang fenomenal ini ya. Apa? Masalihul Abdan wan Nufus. Oke, next. Lalu kitab Ar-Ruh yang tadi saya bilang. Kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hidup di tahun 1292 sampai 1349 Masehi. Ya, ini berarti beliau hidup tuh di akhir abad Abbasiyah menjelang keruntuhannya di masa Mamluk, kemudian dinasti kecil sampai dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi apa yang beliau hasilkan sebuah karya luar biasa yang sampai hari ini dipakai juga. Bagaimana berbicara tentang kondisi ruh, tapi berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, yang sharih, yang kemudian juga ditarjih secara kuat ada. Tidak bicara katanya, tapi berdasarkan Quran dan hadis. Itu kitab Ar-Ruh. Ya. Lalu next, kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu hidup sebelum Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tahun 1058 sampai 1111. Ya. Jadi sama, beliau hidup di masa akhir-akhir Abbasiyah, menjelang keruntuhannya diserang oleh pasukan Mongol, Tartar dan juga pasukan Salib, ya. Itu yang harus dipahami. Jadi rentang perjalanan itu begitu ceritanya, kisahnya, sehingga kita akan merasakan kondisi sesungguhnya saat itu. Next, terakhir kitab Minhajul Qasidin. Ini yang saya bilang tadi, penyempurna dari kitab Ihya Ulumuddinnya, karya Ibnu Jauzi. Beliau lahir setelah Imam Al-Ghazali wafat tahun 1114 sampai 1200 Masehi. Itu artinya para ulama kita itu luar biasa ya. Di tahun itu Indonesia belum ngapa-ngapain, kita nggak tahu. Ya, tahun 1000 ada yang pernah tahu kondisi Indonesia BSD tahun 1000. Lagi apa tuh? Kemungkinan besar saat itu sedang dalam masa kesultanan Islam, insya Allah. Karena kita yakin sejarah Islam masuk ke Nusantara itu, ke Indonesia khususnya, itu sekitar tahun 700-an Masehi. Di tahun 1000-an sudah ada banyak peninggalan-peninggalan fakta bahwa Islam sudah ada di tahun 1000-an. Jadi saat itu insya Allah berarti daerah sini adalah daerah kekuasaannya Kesultanan Banten, insya Allah. Karena lebih dekat ke Banten ya. Banten lama yang hari ini kita kalau ziarahi itu adalah pusat dulu Kesultanan Banten. Ya, orang Tangerang Selatan kan Banten ini ya mestinya tahu dari mana berasal, siapa dulu, ya kan yang menguasai ini segala macam. Taunya sudah jadi BSD ya. Ya. Hampir tadi juga yang disebutkan Kang Rasid mungkin hilang ya legend itu kampung. Namanya Kampung Bengek. Bagus juga namanya. Kan banyak tuh ya di daerah saya tuh pernah keliling ke daerah Gading, kemudian Alam Sutra sampai ke BSD. Ini kan banyak kampung yang toponiminya hilang, nama aslinya. Ya enggak diganti. Kayak BSD kan mungkin dulu daerah sini namanya apa? Ya kan? Kayak Jelupang itu kan masih ada tuh. Terus mana lagi tuh ya? Yang saya yakin ini daerah yang sudah jadi BSD dulu namanya apa gitu. Dan itu dihapuskan oleh pembangunan. Ya, jeleknya itu ya kalau yang pegang bukan muslim, legenda itu dibuang, dihilangkan. Padahal itu adalah sejarah yang tidak boleh dibuang. Ya, dari dulu kita tidak pernah ngotak-ngatik nama gitu. Karena itu adalah bagian dari identitas. Ya. Tapi yang terjadi ya kita kalau bukan muslim ya selalu begini. Ya, next. Nah, bandingkan yang terakhir adalah karya tadi Wilhelm Wundt yang hidup tahun 1832 sampai 1920. Bedanya berapa ratus tahun? Tadi kalau dibandingkan dengan Abu Zaid, ya, Abu Khi tahun 850 Masehi, dia lahirnya tahun 1832. Hampir berapa? 1000 tahun bedanya. Pertanyaan saya,
Siapa yang nyontek? Siapa yang duluan? Benar nggak? Jadi kalau mereka Barat ngakuin kami yang duluan punya teori, Pak, bedanya 1000 tahun Pak gitu. Kalau sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, oke lah, nggak apa-apa kita ngakuin ya ente duluan gitu ya. Tapi ini 1000 tahun lebih dulu kami Pak, lebih maju, udah mikirin tentang jiwa tahun 800, so bayangin. Ketika saya bahas tentang dasar-dasar ilmu ekonomi, Imam Abu Yusuf Al-Qadi tahun 800-an itu sudah membahas tentang kitab Al-Kharaj, kitab APBN, anggaran pemasukan dan belanja negara, tahun 800. Eropa lagi ngapain gitu loh pertanyaan saya. Nah kalau udah ngedengerin penjelasan saya gini, saya anjurkan dengerin kajian-kajiannya Ustadz Budi Ashari LC. Beliau akan menjelaskan bagaimana Eropa saat itu nyambung. Ya sedih banget ya, tahun itu Eropa belum kenal mandi, belum kenal gosok gigi. Bayangin ya, mereka benar-benar memperlakukan perempuan sehina-hinanya. Kita sudah mengangkat derajat perempuan ya, dari masa Rasulullah tahun 571 Masehi Rasulullah lahir ya. Ini yang kita harus pahami. Konsep itu, puzzle itu hari ini umat banyak yang nggak paham, sehingga kemudian nggak bisa memahami kita ini muslim hebat atau tidak gitu loh. Nah ini jadi nanti bahan psikologi pendidikan untuk anak-anak kita, terutama ini calon ibu-ibu bagi anak-anaknya. Sampaikan kepada generasi terbaik kita besok, kita ini umat yang hebat. Buktinya apa? Nih data ilmiah yang nggak bisa dibantah, betul tidak? Tadi Abu Zaid lahirnya tahun berapa? 850. Wilhelmun 1800. Bedanya hampir 1000 tahun. Oke, jadi fix di sini psikologi itu ilmu yang sebetulnya diambil oleh Barat dari Islam. Mereka klaim, mereka aku sebagai ilmu mereka. Begitupun dengan ekonomi, begitupun dengan politik, begitupun dengan hukum, semua termasuk ilmu pendidikan. Jadi siapapun yang hari ini punya profesi, kemudian ketika membanggakan ini berangkat dari Barat, oh kurang jauh mainnya. Ayo main kembali ke literatur Islam asli. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ya, oke kita lanjut. Ini baru pengantar saja biar paham bahwa ternyata ilmu psikologi itu bukan ilmu yang perlu kita jauhi. Justru kita harus kembalikan kepada pemilik aslinya. Siapa? Umat Islam. Begitupun ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, semuanya. Ini hanya penamaan karena kita bingung waktu itu nyebutnya apa. Ya, kadang ya para ulama tuh nggak fokus nyebut istilah gitu loh. Kayak tadi saya bilang, Abu Yusuf ketika membuat kitab tentang APBN, Al-Kharaj hanya nyebutnya pajak tanah, Al-Kharaj. Selesai. Menyebut salah satu yang dibahas. Padahal bukan cuma itu, yang dibahas adalah ternyata APBN. Ya kan? Berarti ini bicara kebijakan apa? Fiskal. Ini domainnya Bu Sri Mulyani nih, gitu kan. Diambil sama ulama sekaliber Imam Abu Yusuf dulu. Nah sekarang psikologi, kalau siapapun yang ngomong hari ini gitu ya, itu belum seberapa kalau udah bicara peletak dasar ilmunya adalah Imam Abu Zaid tadi ya. Oke, next. Nah, saya akan kembalikan dulu ke rule-nya ya, bahwa kita umat Islam dan juga seluruh umat di dunia ini Allah ciptakan dengan satu dasar bahwa tidak ada perbedaan ya. Mau laki-laki maupun perempuan pada dasarnya Allah ciptakan sebagai makhluk yang sama secara hak dan kewajiban. Awalnya ya, nanti kemudian ada pengkhususan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Masya Allah ya. Akhirnya kita mendapatkan ilmu yang pasti dari Allah, bahwa semua bangsa itu Allah juga menciptakan. Muncul kemudian apa? Satu kesimpulan, Masya Allah ya, Allah itu luar biasa, bisa bikin bangsa itu berbeda-beda, bersuku-suku. Kita ngomong aja nih suku Sunda. Itu bedanya banyak banget. Sunda di Priangan Barat yang pusat ya, misalnya kayak Bandung, Cianjur, Tasik ya, kemudian mana lagi Ciamis ya, Garut. Itu yang ngomongnya itu udah ya orang kayak ngedenger apa ya orang lagi berhembus gitu karena saking halusnya.
Bandingkan dengan orang Sunda dari Bogor, geser sedikit ke Depok, ke Tangerang, beda lagi tuh ngomongnya ya. Ih, panas jasa katanya, udah begitu ya. Jasa disebut-sebut ya. Ternyata jasa itu artinya banget ya. Saya awal pas datang ke Tangerang aja bingung. Ini apa artinya ya? Ada ada jam ya, samping mall itu ya. Jam gede jasa, ini jam jasanya apa sih? Ternyata bukan karena jasanya yang besar ya, tapi dianggap itu jam paling besar, padahal ada yang jam lebih besar ya. Mainlah ke jam gadang gitu ya, mainlah ke jam di mana di Zam-Zam Tower gitu ya, itu kan lebih besar. Tapi untuk ukuran orang Tangerang itu ternyata sudah jasa ya, sudah gede jasa ya, masya Allah, nggak apa-apa ya, kita apresiasi ya. Tapi berbeda lagi tuh ya, kalau kita ngomongin ke Betawi ya, jadinya banget kan gitu. Sunda pisan ya gitulah. Ya. Orang Betawi aja, Betawi khusus Betawi lingkar dalam kota, kemudian lingkar luar kota, lingkar luar Jakarta ya, Depok, Bekasi, Tangerang beda-beda juga itu baru Betawi. Belum Sunda yang ke arah Serang udah ngomong sendiri tuh, beda sendiri tuh. Jawa Serang tuh yang ngomongnya udah beda lagi. Pantura, wah udah unik lagi. Ya, itu suku bangsanya sama loh, belum terlalu beda. Terus Jawa, antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Madura, yang nggak mau disebut Jawa ya, dan seterusnya. Unik ya, itu masya Allah. Kalau kita bisa menyimpulkan itu, ini babnya di ilmu antropologi. Kita akan meyakini ya Allah, masya Allah, hebat banget Allah. Bisa membuat manusia itu bersuku-suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan tipikal karakter dan lain sebagainya yang berbeda. Dan ini nanti jadi juga pembahasan yang penting ketika kalian antum mau menikah, memahami latar belakang suku budaya bangsa. Karena sedikit banyak ternyata mempengaruhi. Contoh sedikit ya. Orang-orang Sumatera pada umumnya makan tidak dihabiskan sampai bersih piringnya. Karena punya keyakinan rakus. Beda kalau di Sunda, terutama tadi ya, Priangan Barat, Cianjur, Bandung, Ciamis, Tasik, Garut. Makan kita nggak rapi, ini kayak ayam makannya ya katanya. Kebayang kalau punya mertua beda tadi ya, apa yang harus kita lakukan? Menyesuaikan, adaptasi. Yang ngalah yang muda, karena orang tua susah untuk ngikutin perkembangan semua itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa membiasakan? Oh, saya orang Sumatera dapat jodoh orang Sunda tadi yang benar-benar, oh ya Allah, makan aja harus benar-benar gitu ya. Anggun banget ya, nggak boleh kedengeran ceplak gitu ya, atau bersuara, masya Allah ya, nggak ngambil sebelum ditawari dan seterusnya. Aduh, capek ya. Tapi itulah budaya. Ya bersyukur kalau ketemu sesama suku bangsanya. Tapi kalau berbeda, ini yang menjadi kadang-kadang persoalan. Ya, di lain kesempatan kita bahas ya, antropologi budaya untuk ya yang mau menikah. Oke, next ya. Lalu kata Allah apalagi? Ya, semua itu untuk supaya saling mengenal. Ya, termasuk perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Allah ciptakan supaya apa? Li ta'arufu. Saling ta'aruf, ya, mengenal satu sama lain. Ya, tak kenal maka ta'aruf kan begitu ya. Ta'aruf, taqarrub, tak tubruk kan biasanya begitu ya. Kalau sudah halal ya. Ya, kayak Kang Yuda kan sudah berhasil ya, ta'aruf, taqarrub, lalu tak tubruk. Kang Arifin belum, baru ta'aruf saja dulu ya. Nanti taqarrub, insyaallah baru tak tubruk ya. Tak gendong mana-mana ya. Lalu Allah melanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Ada kata yang harus kalimat yang harus digarisbawahi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa semua bangsa-bangsa itu tidak ada yang lebih mulia. Ya, yang membedakan adalah ketakwaannya. Lalu ada penghususan bicara tentang ahlul bait, yaitu ahli keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya, tapi pada dasarnya semua adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi kebayang nggak kalau waktu itu ternyata dijodohkan dan dapat Bilal bin Rabah, sahabat misalnya, terima nggak? Ya sudah. Takwa loh itu, kalau akhwat masih melihat fisik, wah rugi gitu kan, digambarkannya hitam, keling dan sebagainya. Ya jangan lihat fisik, tapi susah ya, manusiawi juga. Kita punya mata masalahnya.
Tapi kalau di zaman itu kita hidup, insya Allah lah. Kita yakin karena Rasulullah yang kemudian menyampaikan, saya yakin tidak ada yang pernah menggugat masalah fisik. Cuma memang belakangan kita memang terbiasa hidup dengan itu semua, standarnya susah. Ya enggak? Belum lagi nanti secara fisik juga ekonomi. Nah ini yang paling penting. Ya, kita lanjutkan dulu. Lalu ditutup dengan kalimat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, lanjut. Dalam hadis ada sebuah hadis yang Rasulullah ingatkan kepada kaum laki-laki. Ya, dalam hadis yang lain Rasul menyebut perempuan sebagai gelas-gelas kaca. Mungkin dulu Niati terinspirasi di situ kali ya. Jadul banget saya lagunya ya. Gelas-gelas kaca. Tapi ini hadis adalah pengingat buat laki-laki. Karena berbeda dari sisi penciptaan, oleh sebab itu laki-laki harus punya kesadaran. Di setiap waktu, setiap saat, setiap tempat, jangan pernah melakukan kekerasan. Tapi itulah yang memang digoda oleh setan. Hati-hati, terutama sudah jadi suami. Setan akan menggoda laki-laki, menjebak laki-laki, terutama suami, dari sisi emosi kepada istri di situ. Beda kan ya, dulu kalau waktu masih misalnya masih ta'aruf gitu ya. Jalan misalnya ya, bukan jalan-jalan misalnya sedang dalam proses ta'aruf bersama dua keluarga ya, dua keluarga besar, terus si ahwat mau jatuh gitu ya. Pasti ihwannya kan bilang, aduh uhti hati-hati ya. Kan gitu ya, mungkin ya, Allahu a'lam. Tapi kalau udah nikah punya mata nggak? Astagfirullahaladzim, jangan ya, mudah-mudahan nggak keluar kata-kata itu dari mulut suaminya gitu. Tetap akan sama, jangan sampai berubah kalimat itu. Aduh sayang gitu, ini nggak apa-apa kan? Gitu sendalnya, sendalnya malah yang dilihatin ya. Nggak beneran ya. Karena kata Rasulullah apa di sini? Ya, hadisnya begitu luar biasa. Ya, sebuah apa ya, dukungan dari Rasulullah kepada kaum wanita. Jadi kalau muslimah, kaum perempuan tidak cinta kepada Rasulullah, ya, tidak ittiba sunnah Rasulullah, wah rugi. Karena Rasulullah itu begitu sangat mencintai kaum muslimah. Ya, salah satu dukungan Rasulullah kepada kaum muslimah adalah hadis ini. Kata Rasulullah apa? Istausu bin nisa. Ya, berbuat baiklah kepada para wanita. Kenapa? Fa innal mar'ah khuliqat min dhila'. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian apa lanjutannya? Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu bagian atasnya bengkok. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, ini asal hadisnya. Sahihain, Bukhari Muslim. Ya, jadi jangan mangkreng, jangan keras kepala. Kata siapa perempuan bengkok? Ya itu Rasul yang ngomong. Jadi harus menyadari itu kaum muslimah. Ternyata memang penciptaannya dari sana begitu. Terus nyesel nggak usah. Memang kondisinya begitu, sudah diterima dengan lapang dada, diikhlaskan. Memang kondisinya perempuan diciptakan begitu, selesai. Ya, cari solusinya bagaimana cara supaya kuat. Dan laki-laki menjaga. Apa lanjutannya Rasulullah bilang? Fa in dhahabta tuqimuhu, ya. Apa namanya? Kisrah. Kisartah, ya. Jika engkau, kata Rasulullah, mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Tuh, hati-hati laki-laki. Jadi kalau kita menggunakan kekerasan untuk membuat perempuan itu mengerti, sungguh itu bukan satu jalan yang tepat. Karena yang ada apa, kata Rasulullah? Akan mematahkannya. Lalu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Lalu dibiarkan juga nggak boleh. Lalu apa yang terbaik? Ya, maka kata Rasulullah, fastausu bin nisa, maka berbuat baiklah kepada para wanita. Artinya apa? Nasihat. Memang harus pendekatan dari hati ke hati, komunikasi. Bagaimana mengingatkan dia? Jadi kalau udah mulai nyanyi tuh ya, biarkan tuh. Nih kalau sudah menikah, sudah punya istri sedang nyanyi, biarkan, sedang karaokean ya. Cukup. Ya, kita sedang mendengarkan, menikmati alunan suaranya yang indah. Ya. Tidak perlu dibahas, tidak perlu
dia ngomong kemudian dibantah gitu. Karena akan makin panjang dan memperruwet masalah, ruwet ya. Jadi biarkan dia selesai bicara, udah itu gantian ya ngomong gitu. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya udah nanti aja. Masih ada waktu kok, tenang aja. Nanti juga dia capek sendiri. Ya. Karena memang nanti kita akan bahas secara psikologi, udah jam 11 lagi ya. Karena secara penciptaan manusia, Allah tuh melebihkan perempuan dari sisi itu. Ya. Nggak capek kalau udah ngomong, wah bisa itu kecepatannya, masya Allah ya. Rapper tuh kalah mungkin ya oleh para muslimah gitu. Sehingga yang laki-laki harus mengalah, biarkan dia selesai, nanti waktu yang tepat kita bicara, menjelaskan. Tidak perlu kita melakukan pembelaan pada saat itu. Ya, nanti juga ada waktunya. Ya, jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa ternyata meskipun tadi dalam ayat Allah manusia dan laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, tapi dari sisi penciptaan fisik Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan beda. Ya, karena dia berasal dari rusuk yang bengkok, ketika harus dinasehati maka harus menggunakan strategi yang jitu. Tidak boleh pakai kekerasan. Jangankan kekerasan verbal ya, dengan kalimat-kalimat misalnya apa, umpatan, ya amarah dan sebagainya, apalagi menyalahkan sambil tunjuk-tunjuk begitu, astagfirullahaladzim. Ya, apalagi sampai ke fisik, gunakan kekerasan gitu, itu udah pasti, ya meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Ya. Saya yakin kalau yang muslimah di sini belum pernah mengalami pun, tapi pernah melihat kejadian itu di depan mata yang diakibatkan oleh ayah dan ibu, itu membekas sampai sekarang. Dan mohon maaf, buruknya adalah ketika si perempuan itu tidak lagi punya rasa terhadap laki-laki. Sehingga kadang-kadang yang harus kita analisis adalah munculnya dan mewabahnya LGBT adalah salah satunya dari situ. Ayah dan ibu yang tidak pandai bisa memberikan didikan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi strateginya kalau mau bertengkar, jangan di depan anak. Stop, pindah ring dulu. Masuk kamar, kunci, biarin anak-anak di luar dulu ya. Ayah sama ibu mau ngobrol dulu. Tutup. Kalau bisa kamarnya peredam gitu ya. Kalau mau teriak-teriak pun aman gitu ya. Nggak sampai keluar. Jadi jangan lakukan itu semua di depan anak, karena akan membekas. Tadi ya, jeleknya adalah beberapa penelitian menunjukkan anak perempuan yang pernah melihat ibunya disakiti oleh laki-laki, maka tidak akan lagi punya perasaan kepada laki-laki. Itu yang paling parah. Maka dia mencari sesama perempuan. Jadilah lesbian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Laki-laki ketika melihat ibunya disiksa oleh bapaknya, juga sama. Dia merasa laki-laki itu kejam dan saya harus menaklukkan laki-laki. Jadilah dia suka ya. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang ya. Ya, Kang Adam ya, cuma dipinjam namanya nggak apa-apa ya Kang Adam ya, karena Kang Adam pasti sukanya bukan sama Bambang ya, sama Hawa insya Allah ya. Jadi seperti itu. Itu ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan itu, ya KDRT itu berdampak yang sangat fatal kepada anak-anak. Ketidakhadiran seorang ayah yang menyebabkan anak laki-laki ya kan sangat menjadi keibuan kan begitu. Ketidakhadiran ibu juga sama. Ya, menjadikan si anak perempuan menjadi sosok laki-laki. Ada yang begitu. Maka mudah-mudahan kita berdoa selalu keluarga utuh ya, ayah ibu utuh, tidak bercerai ya kan, dan kita juga nanti ketika menikah demikian. Antum-antuna utuh, tidak sampai berpisah dan mengakibatkan anak-anak itu menjadi hancur masa depannya. Saya menggarisbawahi sedikit ya. Kasus tentang yang di Bandung ya, saya sebut kata keluhnya Bandung, sudah kebayang ya yang sedang viral, bagaimana seorang pimpinan entah rumah tahfidz lah, pesantren lah, apa namanya gitu ya, yang pasti guru ngaji kan ya, itu kan cukup mencoreng nama baik Islam. Tapi ketika saya mencoba menelusuri bagaimana sikap dari istrinya, itu cukup kaget saya, kok begitu sangat menerimanya ya. Saya nggak tahu nih dari sisi ini, menurut saya kok bisa begitu bu gitu.
Nggak ada hal lain gitu yang ibu rasa kesel gitu loh. Saya nggak terima gitu. Walaupun saya tetap bertahan jadi istrinya, tapi saya tidak akan pernah mau gitu kan disentuh lagi. Mestinya ada kalimat itu yang saya harapkan. Bukan ya sudah begitu aja loh. Kok begitu bu? Nggak bahaya gitu loh. Saya tahu si ibu tuh memilih untuk tidak bercerai dengan pelaku tersebut karena memikirkan anak perempuannya ya, anak-anaknya. Oke. Tapi dari ekspresi yang dia sampaikan dalam wawancara di YouTube itu saya lihat kok si ibunya kayak nggak ada beban ya gitu, kayak nerima, aduh gitu. Mudah-mudahan ya ini salah anggapan saya, tapi yang pasti semua juga mengatakan demikian. Saya baca itu ya komen-komennya, si ibunya kok kelihatan nerimo ya gitu, kalau bahasa Jawanya itu nggak ada sama sekali rasa gimana gitu ya, gergetannya kalau bukan karena saya memikirkan anak gitu ya. Kan ada tuh emosi sedikit yang harusnya disampaikan. Saya mungkin akan memilih untuk berpisah gitu. Dan saya juga walaupun tetap jadi istrinya tidak akan mau lagi disentuh setelah ini. Misalnya itu kan bagian dari ini gitu loh. Hal yang perlu disampaikan muslimah, karena bayangkan berapa korban yang dia sudah itu ya hamili, bahkan melahirkan anak di luar dari pernikahan. Aduh, saya ngebayangin ya Allah. Dan ini tuh ternyata di Kementerian Agama punya jabatan ya. Masya Allah, berat juga, panjang ceritanya ini. Makanya pantas agak ditutup-tutupi ya. Yang nyari panggung memang partai sebelah sana ya, gitu. Yang sedang mencari panggung dapat momen ini diangkat. Memang seharusnya dibuka, cuma memang agak susahnya ini merembet kemana-mana, membawa nama-nama pesantren, rumah tahfiz, guru ngaji gitu loh. Ini yang saya rasa memang susah. Tapi ya mau gimana lagi, kita sampaikan apa adanya. Oknum kan? Kan ketika kita membahas ada oknum polisi, bukan seluruh polisi kan? Oknum polisinya saja kan gitu, harusnya adil dong. Ketika itu bicara ada guru ngaji yang bejat, sampai situ aja. Bukan semuanya gitu loh. Tidak semua rumah tahfiz, tidak semua pesantren. Selesai. Apalagi ternyata harusnya murabinya atau apa namanya ya, pengasuhnya itu bukan dari kalangan ikhwan, kalau itu adalah semuanya santriwati kan begitu ya. Murabiah dong harusnya muslimah gitu loh. Ini dari awal juga sistem manajemennya menurut saya kok bisa begitu yayasannya. Ya wajar lah kan kalau kata Bang Napi, bukan karena ada niat ya, tapi karena ada kesempatan. Lo hafal ya. Bukan karena ada niat tapi ada kesempatan kan begitu. Ini bahaya gitu loh. Memang setan itu nggak pernah meniatkan dari awal, tapi ketika ada kesempatan dia masuk dan menggoda. Bagaimana? Itu yang kita takutkan. Ya, sehingga dalam kondisi mahram pun kan kita tetap ada batasan. Betul tidak? Dengan ayah, ya kan kita tahu mana yang harus diperlihatkan, mana yang tidak boleh. Karena kita khawatir bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Begitupun ibu kepada anak laki-laki itu juga sama. Kenapa tidak boleh mandi bersama ketika sudah mulai dia tamyiz ya, sudah mulai paham ya, membedakan laki-laki perempuan itu kayak gitu. Tidur tidak boleh disamakan antara anak laki-laki dan perempuan ketika sudah di atas 5 tahun karena seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Langsung sedikit. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya berkaitan dengan psikologi ikhwan dan akhwat. Kalau yang akhwat mungkin agak sungkan menyampaikannya open mic, bisa dituliskan lewat kertas lalu digeser ke depan. Yang ikhwan silakan, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Saya akan bahas lebih cepat. Oke, next kita bahas perkembangan psikologi perkembangan ikhwan dan akhwat. Secara singkat, dalam asuhan dan didikan yang orang tua yang lengkap, didikan orang tua yang lengkap ini hanya kelebihan. Ikhwan dan akhwat akan tumbuh sempurna. Itu yang harus kita yakini. Maka kalau hari ini kita punya ayah dan ibu yang lengkap, syukuri. Jadikan pelajaran bahwa besok kita juga menjadi pasangan suami istri yang lengkap. Insya Allah berpisah karena ajal, gitu ya. Tidak ada keinginan untuk berpisah karena satu hal. Mudah-mudahan Allah melanggengkan itu. Tidak ada kesempatan setan untuk merusak hubungan itu. Karena prestasi prestasi iblis itu adalah ketika berhasil mampu memisahkan suami dan istri. Ya, ada hadis panjang tuh kisahnya, singkatnya iblis tuh setiap sore atau setiap hari itu biasa mendapatkan laporan dari setan-setan, gitu ya. Dia kata setan, saya sudah begini bikin orang korupsi segala macam, belum seberapa. Tapi ketika mendengar kata ada setan, saya berhasil membuat cerai suami dan istri, sini duduk samping saya, bahkan dikasih singgasananya oleh iblis kepada setan tersebut. Itu menunjukkan kalau kata Ustaz Khalid Basalamah, itu adalah berarti sebesar-besarnya prestasi pencapaian setan. Ya, simple.
memisahkan suami dan istri. Ya. Tapi dengan pengecualian, ya. Ketika salah satu dari suami dan istri itu melakukan kesalahan dan dosa besar yang tidak bisa dimaafkan, nah ini mungkin ada pilihan, dan itu pilihan yang tersulit memang. Abghadul halal indallahi at-talaq, kata Rasulullah. Ya, sesuatu yang halal di sisi Allah tapi dibenci adalah talak. Itu pilihan terakhir, opsi terakhir. Karena sudah tidak bisa lagi dinasehati, diajak bicara bersama, ya sudah. Mau baiknya bagaimana? Ya sudah. Pilihan masing-masing. Kan begitu ya. Oke, balik lagi. Kemudian poin kedua, keluarga broken home akan sangat mempengaruhi perkembangan ikhwan dan akhwat. Itu yang harus kita pahami. Makanya broken home itu pasti minimal kalau yang jadi guru ya. Kalau melihat ada anak sedikit overaktif gitu ya, jangan langsung dinyatakan sebagai anak nakal atau apa. Cek ini latar belakang keluarganya. Biasanya punya masalah. Dia tuh nyari perhatian sebetulnya, karena di rumah nggak ada yang merhatikan. Saya dulu ketika masih jadi guru, sebelum pindah jadi dosen, saya sering menyelesaikan masalah itu. Yang guru yang lain sudah hilang kesabaran. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf izinkan saya ngambil alih. Ini bukan nakal, ini pasti nyari perhatian. Kita coba visiting home visit ya. Ke rumahnya kita cek, ternyata betul, ibunya tidak ada gitu ya. Dia dititipkan di nenek, oh pantas, selesai. Ya, gitu, nyari perhatian. Syukur kalau dia ketemu lingkungan yang bisa membuat dia nyaman, membuat dia menemukan jati dirinya. Kalau tidak, kan begitu ya. Ini yang problem. Ya, anak-anak itu pada dasarnya baik, masya Allah ya. Namanya juga fitrah ya. Nanti kita akan temukan hadisnya. Tapi ya lingkungan lah yang membuat mereka menjadi seperti itu. Oke, yang ketiga, fungsi ayah untuk membentuk keberanian dan kebijaksanaan diri. Fungsi ibu untuk membentuk kelembutan hati. Dua-duanya penting. Dibesarkan oleh ayah, kita akan menjadi orang-orang yang memang cepat kerjanya, tapi nggak punya hati. Ada tuh yang dibesarkan oleh single parent, super dad gitu ya. Bisa, tapi intuisinya, perasaannya kadang-kadang nggak aktif ya. Ada juga yang dibesarkan oleh ibu menjadi kemayu laki-lakinya ya, perasaan mulai yang dimajukan. Saya hampir seperti itu, karena ayah saya meninggal kelas 2 SD, saya dibesarkan super mom, hampir kalau tidak saya bertemu dengan ya pendidikan Islam kan gitu. Ketika hijrah, ketika saya mendalami di pesantren, saya menemukan jati diri itu ternyata masya Allah. Jadi kalau ada anggapan pesantren segala macam, itu yang kayaknya salah pesantrennya itu menurut saya. Justru kita kalau laki-laki ya pesantren itu alhamdulillah tuh menemukan banyak jati diri dan kelebihan apa? Minimal bisa mandiri kan ya, mandi sendiri ya, mandi mah sendiri ya kan ya, masa bareng-bareng kan gitu. Yang kedua apa? Bisa nyuci minimal kan, walaupun ditumpuk seminggu ya, pas diangkat baunya masya Allah luar biasa kan gitu. Nggak cuma di Ikhwan sih, saya lihat juga yang di Akhwat kan begitu ya, tumpuk gitu ya, pas udah diangkat itu seminggu luar biasa ya, kebayang tuh aroma cucian rendeman seminggu itu kebayang lah. Ya. Dan kemudian ketika setelah bisa mencuci sendiri, bisa nyetrika sendiri ya, bisa masak sendiri, minimal mie lah ya, minsan ya gitu ya. Agak susah nyari air panas, tinggal masukin mie-nya dikeremes ya, dihancurkan, masukin ke mulut ya, bumbunya sama air panasnya kocok-kocok beres kan. Simpel, laki-laki kan begitu. Apalagi 5 menit menjelang azan subuh ya, kalau mau Ramadan kan begitu, simpel itu ya. Nggak juga sih ya, itu mah parah banget kalau sampai seperti itu. Jadi ternyata memang kehadiran ayah dan ibu itu penting. Meskipun ayah sambung, ibu sambung. Nah ini yang jadi ayah atau ibu sambungnya juga harus paham gitu loh. Jangan sampai membuat perbedaan. Sebaik mungkin bagaimana bisa mengikuti ayah ibu sebelumnya. Itu PR banget sih ya. Memang memilih untuk menjadi ibu bapak sambung itu sulit ya, harus ilmunya. Kemudian akhwat akan jatuh cinta dalam tanda petik, jatuh cinta pertama pada ayah yang ideal. Ya saya yakin kalau ayahnya adalah ayah yang terbaik, maka si muslimah ini, si akhwat ini akan jatuh cinta pada ayahnya. Dia akan mencari sosok laki-laki nanti yang seperti ayahnya. Ketika ayahnya bilang, "Nak, ayah ridho sama ini." Selesai, dia akan ikuti ayahnya. Ya. Dan dia tidak akan lari ke pelukan laki-laki lain. Catat ya. Jadi kalau hari ini kita masih menemukan ada teman-teman muslimah kita yang pacaran, itu satu kesimpulannya. Dia tidak kena sentuhan ayahnya.
tidak dapat profil ayahnya di rumah, sehingga dia mencari sosok laki-laki itu di luar seperti apa. Ini jadi PR buat laki-laki nanti jadi ayah, harus hadir di waktu yang tepat. Meskipun capek, pulang kerja sisihkan waktu untuk main dengannya. Minimal mengantarkannya tidur, minimal memindahkannya tidur. Karena ada selalu tuh terbayang sampai sekarang bagaimana perlakuan ayah ketika memindahkan anak putrinya dari kursi ke tempat tidur. Bagaimana dia menidurkannya, ya, bagaimana dia mendidiknya. Kan beda ya. Asuhan ayah sama asuhan ibu beda tuh, kan lagi viral tuh banyak ya. Kalau ayah itu pasti kreatif deh ya. Apa aja bisa jadi mainan. Tapi kadang-kadang bikin emosi ibunya ya. Tapi emang itulah, harus ada sedikit yang disentuh oleh ayah supaya dia tahu gitu ya. Bahwa ternyata sedikit ada tantangan tapi juga ada tanggung jawab gitu. Itu ayah penting hadir di situ. Karena ibu tuh jangan, selalu begitu. Ya, kebanyakan jangan ya. Nanti tinggal sambal ya, paham nggak? Kalau di Jawa kan begitu ya, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal gitu. Kalau di Jawa tuh jangan artinya sayur. Ini sayur, ini sayur, ini sambal. Kalau orang nggak paham bahasa Jawa bingung, ini jangan semua, terus makan sambal saya gitu kan. Nah, artinya jangan tuh sayur, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal. Makan sambal. Ya, kebanyakan jangan kan kalau ibu. Padahal makanya diganti tuh kalimatnya jangan, menggunakan kata jangan gitu ya. Apa ya? Itu pentingnya tuh. Ibu tuh harus belajar bagaimana melarang anak itu tapi tidak menggunakan kata jangan. Ada pertanyaan? Boleh? Ya. Langsung ya. Siap. Terima kasih. Ya. Baik, langsung dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergabung di dalam apa nih? ANP ya. Grup ya. Oh, sih kira-kira ANP. Grup yang sering kirim gambar-gambar kurang senonoh. Ingin keluar namun tidak enak dengan teman-teman. Bagaimana solusinya ya Ustaz? Oh, oke. Ya, bicara tentang hubungan ini ya, pertemanan. Memang teman kita tuh tadi ya dari latar belakang yang luar biasa, unik-unik. Ya, kadang-kadang sekelas saya pun ya ketika bergabung menjadi di grup WA teman-teman SD gitu ya, SMP, itu kekanak-kanakannya nggak hilang-hilang gitu ya. Padahal ini bapak pakai C ya. Itu udah harusnya tahu diri umur berapa gitu ya, masih ya Allah. Kadang ya selama itu masih ada batasannya ya, saya masih kadang-kadang ya mentolerir lah ya, silakan. Tapi ketika udah tengah malam bikin berisik gitu, ngomongnya udah menjurus ke sana, ya mohon maaf kita sampaikan dengan alasan yang tidak menyinggung perasaan mereka gitu. Ya mohon maaf kita harus menyelamatkan diri dengan cara keluar dari grup tersebut tapi tidak menyinggung perasaan mereka. Sampaikan kalimatnya, mohon maaf ini HP saya sepertinya perlu diperbaiki, mohon izin live sebentar gitu. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali, insya Allah. Insya Allah kan gitu. Yang ingin komunikasi dengan saya bisa langsung japri kan gitu. Soalnya saya sering sampaikan itu karena hal-hal yang sifatnya debat kusir atau ngirim gambar yang nggak senonoh, ngomongin yang enggak gitu kan, nggak penting gitu loh. Kita banyak hal yang lebih penting karena sekali kita buka itu tuh lama ya, bisa tahan berjam-jam loh, terus aja begitu zikir ya, masya Allah. Apalagi ya itu ujung-ujungnya kalau sampai ketika mengarah kepada reunian, nah hati-hati itu ya. Apalagi yang sudah punya pasangan suami istri, hati-hati ya ketika cinta lama bersemi kembali. CLBK ya, bersama dengan mantan, naudzubillah min dzalik ya. Banyak yang seperti itu ya. Ketika film ya yang diangkat ya ke layar lebar itu ya, layangan putus. Itu kan juga dari mana ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga kita. Karena tadi berat ya kalau kita udah urusan rumah tangga itu. Karena apa? Yang harus dipahami sebelum menikah atau yang sudah menikah, rumah tangga itu atau menikah adalah ibadah. Itu kata kunci yang selalu harus diingat. Nah, yang namanya ibadah, setan membiarkan nggak? Ya, itu aja selesai. Karena setan tidak akan membiarkan manusia beriman beribadah, maka setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan akan dicari celahnya untuk ya digagalkan, untuk dihancurkan. Apalagi tadi saya bilang menurut hadis Rasulullah dikuatkan oleh Ustaz Khalid Basalamah bahwa itu prestasi terbesarnya setan ketika bisa membuat pasangan suami istri bercerai. Kan gitu. Apalagi yang menggugat cerainya perempuan, hati-hati. Ayyuma imra'atin salat zaujaha, ya kan? Itu hadisnya ngeri banget. Ya.
Untuk perempuan yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka apa? Ya, apa namanya, kata Rasulullah, raihatul jannah, tidak akan mencium bau surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ada hadis yang perlu dipahami oleh kaum muslimah bahwa sekalipun kesetaraan gender itu ada, hari ini sedang diarahkan ke sana bahwa laki-laki perempuan harus sama. Oke. Ya, tapi tetap dalam prinsip Islam nanti saya akan sampaikan laki-laki tetap menjadi porsi yang lebih unggul daripada perempuan sebagai pemimpin. Itu yang harus dipahami dan diterima. Karena gini, sehebat apapun perempuan lemah tanpa laki-laki. Ya, nggak ada pegangan gitu loh ya, yang harus dipegang ketika jatuh, tersungkur, ya kan, atau juga perlu menyampaikan isi hati. Ada kalanya muslimah, akhwat itu hanya ingin didengarkan, nggak perlu dikomentari. Betul tidak? Dan laki-laki itu kadang-kadang juga nggak paham. Si akhwat itu cuma pengen didengerin, udah selesai, udah cukup, iya. Nggak perlu kita kasih nasihat, nggak mau dia. Cukup dia butuh bahu. Nah ya kan, ini masalahnya nih, bahunya halal nggak gitu tuh masalahnya. Pundaknya halal nggak? Dan ketika menyampaikan berdua-duaan itu halal tidak, itu aja. Kalau halal alhamdulillah. Si suaminya apalagi paham tadi ilmunya ya. Istrinya mengeluh, oke. Habis itu dia cari solusi tanpa perlu membahasnya dengan istrinya. Oh istrinya capek, udah. Dia paham, berarti besok-besok ketika istrinya sedang sibuk dia bantu kan begitu. Ketika anaknya tidak ada yang megang, dia pegang kan gitu. Dia urus, diawasi meskipun capek pulang kerja ataupun habis lembur dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu memang perlu disampaikan. Dan perempuan jangan menahan-nahannya. Ketika sudah punya suami itu sampaikan, Mas, aku mau healing. Wah, kan sekarang gitu istilah healing. Ya. Apa mau giling baju gitu ya, healing. Healing ya. Itu sampaikan ya. Kemudian ikhwan dan akhwat kita sepakat ya, sangat dekat kepada ibu dibandingkan dengan ayah. Betul tidak? Betul. Pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Jadi kalau yang sering kirim gambar-gambar kurang senonoh, ya keluar aja, tapi dengan bahasa yang santun ya. Tiba-tiba live gitu jangan ya. Sampaikan mohon maaf izin live gitu karena kebetulan ini gitu. Cari alasan yang tidak dibuat-buat tapi syar'i insyaallah. Ini kebetulan HP sudah banyak grupnya, nggak ada salahnya kan memang menyebutnya sudah banyak grupnya. Izin live dulu sebentar. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan bergabung kembali, udah selesai. Ya, salam silaturahim untuk teman-teman semuanya, udah. Jadi jangan sampai putus komunikasi, ngerasa kita sekarang udah hijrah, ada yang begitu tuh. Wah, sombong lah, inilah eksklusif lah, segala macam, hati-hati loh. Kita yang hijrah harus bisa menjaga Islam itu tetap rahmatan lil alamin. Jangan dianggap, wah ini sombong banget sih habis ngaji, emang surga milik lu doang katanya gitu ya, nauzubillah. Ya, sebenarnya sih bisa kita balikin ya. Dia bilang, ini banget sih gitu kan, apa namanya sok suci, oh, iya daripada sok ini ya gitu ya, sok kotor gitu. Sebenarnya tapi nggak perlu kita bahas yang gitu. Cukup tunjukkan dengan kepribadian, dengan akhlak yang terbaik bahwa kita selepas hijrah tidak ada perbedaan, justru lebih baik lagi kan. Tetap berkomunikasi tapi tahu batasan, tahu mana yang baik dan yang tidak. Oke, lanjut ya. Kemudian akhwat akan mengalami masa puber, alamatul buluk lebih cepat dibanding ikhwan. Ini yang harus kita pahami dalam psikologi perkembangan juga demikian ya. Alamatul buluk. Akhwat apa? Tanda-tanda balik perempuan muslimah sudah haid, itu yang pertama ya. Atau usianya sudah 9 tahun. Biasanya sih sekarang jangankan 9 tahun. Sebelum itu sudah ada yang akselerasi ya. Ini masa-masa akselerasi, percepatan. Ya usia kelas 4 SD itu kan berapa tahun? 9 tahunan ya, berarti betul. Berarti teruji ya ilmiah bahwa perempuan itu usia 9 tahunan, kelas 4 SD sekarang sudah haid, sudah menstruasi. Makanya kelas 6 SD itu kalau pakai baju bebas sudah kayak anak SMA ya. Beda kebalikannya sama anak laki-lakinya ya. Anak kelas 6 SD itu ya Allah ini ya. Mungil-mungil sekali hari ini ya yang anak laki-lakinya, Masya Allah ya. Dan lambat. Alamatul buluk untuk ikhwan apa? Sudah pernah mimpi basah atau usianya sudah 15 tahun. Itu secara kesimpulan. Tapi sekarang jangankan 15 tahun ya. Tadi yang saya bilang SD saja sudah banyak yang sudah mimpi basah. Unik nggak? Itu karena apa? Ternyata salah satunya menurut penelitian adalah karena faktor makanan.
Makanan yang dikonsumsi hari ini banyak kemudian mendorong hormon itu cepat kemudian dewasa sebelum waktunya. Ibarat buah matang sebelum saatnya. Fisiknya besar tapi ininya belum. Cara berpikirnya, ya, cara bertindaknya itu belum sampai. Jadi badannya doang besar, tapi masih anak-anak. Gitu ya. Lanjut ya. Wajib sedari dini mungkin diajarkan fikih tentang aurat dan juga interaksi bersama dengan lawan jenis. Ya, jadi dari kecil tuh kalau sudah dibiasakan muslimah menutup aurat, ya kan, mandi tidak di tempat umum, kan ibu-ibu suka sembarangan aja ya, mandiin bocah tuh depan umum gitu ya, itu lama-lama dia juga hilang malunya itu, beneran. Mohon maaf. Terus menyusui, ya, itu juga jangan sembarangan, karena ketika ibunya sembarangan menyusui, itu juga akan berdampak pada anaknya juga sembarangan aja. Ya, jadi diberitahu anaknya kalau mau ASI itu di tempat yang sudah ditentukan. Sabar ya nak, nanti. Gitu. Tapi kalau sudah memang tidak bisa nahan lagi, kan sekarang sudah ada ya yang buat nutupnya itu. Ya, sudah ada alat itu yang buat nutup anak bayi yang nyusu ya, ASI seperti itu. Ya. Dan sekali-kali jangan pernah ngomongin yang enggak kan gitu. Nggak ada cerita begitu ya. Ibu-ibu kan suka ngomong sembarangan ya. Ayo ASI, kalau nggak kasih ke omnya kan gitu. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Ngomong begitu didengarkan sama si om-omnya itu di angkotnya. Dia nggak turun-turun tuh. Kata si omnya, "Bu, jadi nggak ini saya belum turun-turun nih." Nauzubillah min dzalik kalau benar begitu ya. Parah itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini intinya perbedaan psikologi ikhwan dan akhwat. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ikhwan terlahir dengan kepercayaan diri yang tinggi, akhwat seringkali krisis kepercayaan diri. Setuju tidak? Baru naik sekian ratus miligram, belum gram ya, miligram, itu udah ngerasa gendut. Aku gendut gak sih? Itu pertanyaan jebakan ya. Kalau yang sudah jadi suami bingung itu jawabnya. Bilang gendut habis, tidak gendut dimarahin. Udah tahu begini bilang nggak gendut, susah kan, bingung kita akhirnya. Ayo, mending pura-pura mati. Ya kan, aku gendut nggak? Masya Allah, ya Allah, jauhkan aku dari fitnah ini ya Allah, kan gitu. Karena serba salah itu pertanyaan menjebak. Bilang gendut ini kan berarti ini banget sih, jujur banget kata istri kan gitu. Tapi kalau bilang nggak gendut, masuk kayak gini nggak dibilang nggak gendut, kan bingung kita. Terus maunya apa gitu kan? Oke ya. Terus ikhwan memandang sesuatu secara garis besar, akhwat memandang sesuatu secara detail. Merah, cukup satu ya, merah kalau kata laki-laki. Kata akhwat, enggak, ada merah marun, merah cabe. Maka jangan kaget nanti Kang Yuda kalau koleksi kerudungnya tuh merah aja bisa berapa macam tuh ya. Merah marun, merah cabe, merah bata, merah apa lagi tuh? Merah darah, merah apa? Itu merah ya, itu baru merah. Belum hijau, ya. Belum biru. Luar biasa ya. Putih tulang lah, putih ini wow. Kita bingung putih satu deh perasaan. Itu ikhwan dan akhwat. Kemudian ikhwan sering datar setiap emosi tanpa ekspresi. Akhwat mampu mengekspresikan setiap emosi. Benar ya? Dapat surat biasanya begitu kan? Oke. Akhwat itu bisa sepersekian detik ya, kalau di slow motion itu bisa berubah banyak ya. Ya, benar? Oke ya, ternyata Masya Allah ya. Ini harus dipahami. Jadi yang laki-laki harus bisa memahami itu sebelum memutuskan menikah dengannya. Karena banyak drama di sana. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tidak selamanya kita akan merespon setiap yang dia sampaikan. Ada kalanya kita perlu menjadi orang yang pura-pura tidak dengar. Serius ya. Ada hal yang lain. Ikhwan bisa meminimalisir waktu persiapan. Ya, singkatnya hari ini berangkat bisa langsung. Ya kan, cuma cukup ngambil apa kan selesai. Akhwat luar biasa kan, kalau dandan saja butuh persiapan lama ya. Suaminya bisa menyelamatkan dunia dulu, umroh, haji, ya, dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Bagian kondangan begitu sangat perfectnya depan suami, ya itu yang harus dipahami ya. Jangan sampai begitu depan suami koyo cabai di mana-mana, bau balsem, dasteran terus. Dasternya juga memang luar biasa ya. Kadang-kadang daster kesayangan yang nggak diganti-ganti padahal udah sobek sana sini, ya itulah ya.
Suami juga harus pandai bisa memberikan kenyamanan kepada istri. Kalau sudah saatnya harus diganti lah ya gitu. Jangan karena sayang terus saja ya. Karena tadi ya nggak ngajak jalan-jalan karena prinsipnya tadi itu ya. Karena jodoh katanya apa? Kalau jodoh kan nggak akan kemana-mana kan gitu ya. Habis nikah juga beneran nggak kemana-mana. Pelit banget itu, nauzubillah ya. Terus ikhwan sulit menjaga kebiasaan perilaku. Akhwat mampu menjaga kebiasaan perilaku. Ya, aduh sudah 11:30, waktunya sudah harus saya tutup. Bagaimana ini panitia? Akan ada sesi keduanya kah di bulan depan? Insya Allah ya. Ya, karena saya yakin walaupun berbilang tahun tetap ya, insya Allah mungkin juga di bulan depan belum tentu juga ya sudah langsung top chair dapat jodoh ya. Bukan ngedoain, tapi kan prosesnya nggak segampang gitu ya. Hari ini dapat, bulan depan ya. Ya, kalau nggak hujan gitu. Insya Allah ya. Kalau begitu kita karena zuhur kita 11 berapa? 52 ya. Atau saya percepat sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Ikhwan tadi ya. Ikhwan mudah lupa suatu peristiwa, akhwat akan selalu mengingat karena akhwat adalah pengingat kuat suatu peristiwa. Di tanggal berapa, jam berapa, dalam kondisi apa dan di mana ia akan sampaikan. Padahal kita udah minta maaf, bahkan mungkin sujud sekalian pun itu sudah. Ya, saya kok jadi curhat ya, mohon maaf ya Allah. Enggak maksud jelek-jelekin enggak, tapi memang begitulah kondisi laki-laki ya Allah. Tahu nggak dulu pernah bilang iya ya, astagfirullahaladzim kan gitu. Kadang-kadang cuma ya maafin ya, namanya juga manusia ya gitu ya. Oke lanjut. Pendekatan komunikasi ikhwan fokus di verbal tanpa kiasan. Nih kalau ikhwan, kalau ahwat, kalau istri nanti bilang ya, ada yang perlu dibantu nggak? Enggak. Itu bukan artinya enggak ya. Pahami itu. Sebaliknya gitu ya. Ya. Itu harus dipahami karena ahwat itu pendekatan komunikasinya mengandung kiasan, tidak hanya verbal. Dibuat gitu kan, enggak, tapi lihat dong, ini enggak peka banget sih gitu kan. Kalau kata ahwat begitu ya. Ada yang perlu dibantu? Enggak. Oh itu enggak, berarti iya gitu ya. Terus apa lagi? Kan sebaliknya tuh ya, apa aja pokoknya jangan pernah tertipu apa yang disampaikan itu kebalikan, karena nanti ditagih. Aku udah ngomong gitu loh. Oh iya. Kadang kita nggak fokus karena laki-laki kan hanya fokus pada tadi ya, satu kata verbal yang disampaikan itu jadi kata kunci. Padahal oh iya ya, kebalikannya kan gitu. Jemput kak? Enggak. Oh ini berhenti dijemput nih. Ya. Enggaknya apalagi pakai tanda seru tuh. Lebih dari satu, hati-hati tuh ya. Perang dunia ketiga segera terjadi kan gitu. Terus pikiran ikhwan yang jeleknya nih tertuju hanya seksual, fisik ahwat, ya kan, fantasi, sensasi. Hati-hati ya, emang ikhwan tuh makanya harus banyak mengendalikan mata gitu loh, karena dari sana munculnya tuh harus godul basor kan ya, An-Nur 30:31 yang ahwat ya. Lalu apa lagi? Segera menikah kan gitu, supaya apa? Yang dilihat di matanya itu ada di rumah, kata Rasul, pulang kan gitu. Itu pentingnya ikhwan ya. Kenapa menyegerakan menikah itu? Supaya itu apa-apa yang dibayangkannya dalam fantasinya, seksualitasnya, tentang fisik ahwat itu di rumah sudah ada, pulang istrimu ada ya. Tapi kalau belum ada kan bingung ya. Nah itu makanya as-saumu junnah. Banyakin puasa. Ustaz puasa mulu, ya iyalah itu kondisinya memang. Kalau nggak mau puasa besok langsung khitbah ya, insya Allah ya. Ada yang mau, insya Allah banyak yang mau ya. Yang penting akad dulu saja, kan bisa belakangan ya resepsinya. Oke. Ikhwan Ikhwan bisa lebih awet muda karena apa? Nggak banyak beban, dia easy going kan orangnya. Nah ini yang ahwat harus pahami ya. Ia memang manusia makhluk kasar. Sementara ahwat adalah makhluk halus kan gitu ya. Bukan setan maksudnya, makhluk halus itu saking halusnya perasaannya gitu loh, sebut makhluk halus. Harus paham itu. Karena dibiasakan seperti itu laki-laki gitu ya. Terbawa tuh, apalagi tadi tidak ada didikan sentuhan orang tua yang baik, akan terbawa. Lama misalnya di kosan ya kan, lama merantau itu kan terbawa ketika menikah. Ya kan? Naruh piring habis makan di mana, di kasur segala macam, dilihat dulu ngekosnya seperti apa. Habis mandi anduknya di mana? Ngambil baju gimana? Susah banget ya sampai sekarang. Itu simple banget buat cowok, ternyata berantakan. Habis itu kabur ya. Maksudnya kan emang simple ya, naik angkat dulu turunin emang, tapi ya udah kebiasaan susah. Jadi mohon maaf, mohon bersabar, itu yang harus disiapkan mentalnya ketika mau menikah.
saya akan menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Mau seperti apapun casingnya ya, laki-laki gitu. Dia easy going, bodoh amat kan gitu. Itu yang harus dipahami. Sementara akhwat ini cepat kelihatan lebih tua karena apa? Beban tadi. Makanya jangan dibikin ini ya, beban tiap ada, ya udahlah, namanya juga laki-laki, selesai gitu loh. Kalau dia narik baju sembarangan, naruh handuk di mana-mana, habis makan ya begitulah, pengennya dilayani segala macam. Karena dulunya nggak ada yang ngurusin, bener, kasihan. Ya. Syukur mau makan juga ya, memang nggak ada yang ngurusin. Kata ibunya, alhamdulillah nggak pulangnya nasi utuh kan gitu. Itu kalau masih jadi bujangan. Sekarang istrinya masak kan ditungguin, ya kan, diperhatikan. Maka rata-rata setelah nikah ada perubahan ya Kang Yuda ya. Alhamdulillah. Naik berapa kilo Kang Yuda? Alhamdulillah ya, mulai gemuk ya. Nggak kebayang nih Kang Rizky ya, habis nikah, masya Allah ya Allah Kang Rizky ya. Sebesar apa nanti kita lihat ya. Karena habis nikah dulu saya mungkin ya sekitar berapa tahun yang lalu ya, sebelum menikah itu mungkin bisa 30-an kilo di bawah ini. Kurus ya, tapi ya itulah, menikah ternyata bisa membuat bahagia laki-laki ya, insya Allah. Kemudian Ikhwan lebih kuat di otak kiri ya, mengedepankan logika. Akhwat lebih ke perasaan. Ikhwan di otak kiri, sementara akhwat di otak kanan ya. Nggak ada yang di otak-otak ya, itu makanan ya. Sebenarnya sih dalam Islam tidak ada pembedaan otak kanan otak kiri, tapi bagaimana menguatkan salah satunya. Tapi memang kalau kita bicara kreativitas, memang akhwat. Jarang laki-laki itu punya kreativitas ya, ditata kamarnya gitu loh seindah mungkin. Memang harus ada sentuhan perempuan ya. Begitu-begitu aja biasanya ya, menghadapnya, kemudian variasi dan seterusnya. Oke ya. Oke, kemudian Ikhwan biasanya mudah mengendalikan diri, sementara akhwat terkadang sulit mengendalikan diri kalau sudah itu emosi ya, nangis lah, sedih lah, apa susah. Ikhwan bisa tahu ya. Kalau mau nangis, muhasabah misalnya, kalau kita bilang muhasabah kan dia akan selingkuh kanan kiri, masa gue nangis kan gitu. Kalau akhwat ya nggak peduli, yang penting saat itu dia harus nangis kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini masih ada beberapa lagi, nanti bisa dipahami sendiri, termasuk dalam saya sih ngerasa memang butuh sesi kedua ya, insya Allah ya. Kita sepakati saja di bulan depan kita akan bahas tentang bagaimana psikologi ekonomi antara Ikhwan dan akhwat supaya memahami menikah itu butuh ilmu. Ya, karena laki-laki perempuan itu memang secara penciptaan Allah ciptakan tadi ya, dalam hadis Rasulullah diciptakan dari rusuk yang bengkok untuk akhwat itu, untuk muslimah itu, sehingga ia perlu penanganan ekstra, sabar dan strategis, masya Allah. Dan laki-laki yang tidak punya ilmu jangan dekat-dekati perempuan, kasihan, hanya akan jadi korban ya. Betapa banyak hari ini perempuan-perempuan yang kemudian hancur dan kemudian menutup diri hanya gara-gara tadi laki-laki yang kemudian sembrono, yang tidak berilmu dan menghasilkan korban-korban di kalangan perempuan. Lebih baik memang berilmu dulu lah sampai kemudian siap menjadi seorang suami dan ayah ya, sampai kemudian menikah. Tapi kalau belum itu, berarti itu saatnya husnuzonnya kepada Allah harus memperdalam kembali ilmunya ya. Husnuzan begitu untuk Ikhwan maupun akhwat. Kalau ditanya kau belum nikah, ya itu artinya husnuzannya apa? Saya dituntut untuk belajar lebih dalam lagi, karena Allah hanya akan memberikan kesempatan itu kepada orang-orang yang sudah layak gitu ya. Kalau belum layak berarti jangan menyesal, jangan menyalahkan siapapun, berarti ambil sisi positifnya ya, positive thinking, husnuzon. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk belajar. Habis nikah nggak ada kesempatan untuk belajar, serius, karena masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Suami nyari nafkah di luar biasa, jungkir balik ya kan, banting tulang. Istrinya itu menjaga dan merawat semua yang ditinggalkan suami ya kan, mencuci, memasak segala, habis waktunya. Apalagi sambil bekerja misalnya, udah nggak ada lagi kesempatan untuk belajar, sehingga kemudian nanti masing-masing membawa emosi ke rumah, bertengkar, selesai, setan masuk di situ. Saya tidak ingin itu terjadi, maka mudah-mudahan hari ini kita mendapat sedikit pencerahan. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan sesi kedua ya, insya Allah tahun depan ya, berarti masih setahun lagi ya. 2022. Insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai di Januari 2022 ya. Insya Allah saya tunggu ya jadwal berikutnya Kang Arifin untuk membahas sesi kedua dari perbedaan psikologi ekonomi Ikhwan dan akhwat. Kita baru bicara psikologi secara umumnya, belum bicara psikologi ekonominya. Ini yang paling penting karena hari ini
Di kampus-kampus aja sudah mulai ya, teori tentang psikologi ekonomi itu dibahas. Kita kadang suka nggak menyadari ini tuh ada ilmunya. Kenapa perempuan suka nggak bisa menahan diri ya kalau melihat barang branded yang sedang sale, ya kan, apalagi sedang promo gitu ya, big sale, apalagi segala midnight sale segala macam lah. Itu karena tidak memahami ilmu psikologi ekonomi. Makanya satu saran sedikit sebelum saya tutup, kalau ngelewatin hari-hari ini kan mulai banyak tuh ya, di hari raya mereka tuh kan banyak tuh midnight sale, ya kan, in year sale, apalah segala macam tuh ya, promo-promo seperti itu. Harus banyak ta'awudz ya, ta'awudz yang sedikit modifikasi. A'udzubillahi minal diskonir rajim ya. Aku berlindung dari godaan diskon yang terkutuk. Karena biasanya itu yang paling susah ditahan oleh perempuan ya, diskon. Siapa tahu nggak ada lagi ya, kayak besok meninggal aja bu, gitu ya, biasa aja. Oke ya, akhwat sekalian, ikhwat sekalian, insyaallah barokah semuanya. Mudah-mudahan semuanya dijaga. Yang sudah menikah Allah makin langgengkan, karena harus tadi ya didasari dengan ilmu. Ya, untuk kaum kalangan yang sudah menikah, para pasutri awal yang masih di bulan-bulan madu, mudah-mudahan Allah selalu jaga. Hati-hati tadi ya, menikah adalah ibadah dan setan tidak akan pernah diam untuk membiarkan orang beriman beribadah. Yang belum menikah berarti belum saatnya punya tanggung jawab beribadah dalam bab nikah. Itu husnuzannya ambil adalah cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar menyempurnakan diri sebelum menjadi suami dan ayah untuk yang ikhwan. Untuk yang akhwat menjadi calon istri dan ibu insyaallah ya. Karena nanti apalagi kalau udah melahirkan kan ada istilah baby blues lah dan segala macam, itu kan penting ya kalau tidak punya ilmu. Karena stres ngadepin anak. Laki-laki susah ya. Anaknya nangis tengah malam dia nggak bangun, biasa aja. Kan ibunya yang akan bangun duluan. Stres nggak? Dan itu luar biasa loh kalau nggak dikuatkan oleh seorang suami. Ya, saya berharap itu semua akan jadi ilmu buat antum semuanya. Yakinlah itu dunia kecil yang akan membuat bahagia. Dulu nggak senang di rumah, setelah ada itu jadi sering pengen cepat pulang ke rumah. Ya, setelah punya istri, setelah punya anak, masya Allah, kebahagiaan lengkap. Apalagi terus sampai kemudian kakek nenek punya cucu, masya Allah. Insya Allah sampai ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mari kita akhiri dengan berdoa. Insya Allah nanti kalau sudah punya pertanyaan kita akan jawab atau dikirimkan duluan ke panitia untuk kita bahas di sesi kedua nanti di bulan Januari 2022 insya Allah. Demikian, mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.